Sistem Peradilan di Indonesia, penyusun Bunga Tetralia. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 3 di bagian B tentang Sistem Peradilan di Indonesia. Guru pembimbing Ibu Yusnaini, SPD. Perkenalkan, nama saya Bunga Tetralia dari kelas 11 MIPA 2, SMA Negeri 6 Kerinci. Pengadilan merupakan suatu lembaga yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan. Landasan hukum kekuasaan kehakiman tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem Peradilan Nasional. Sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelambangan peradilan ataupun aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sedemikian rupa sehingga terwujud keadilan hukum. Komponen-komponen dalam sistem peradilan. Pertama, materi hukum. Hukum material, perintah dan larangan, hukum formal, hukum acara. 2. Prosedur peradilan adalah proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. 3. Budaya hukum. Komponen yang sangat penting dan menentukan tegaknya keadilan adalah kesadaran hukum, baik dari aparat, masyarakat, maupun seluruh komponen bangsa. 4. Hierarki kelambangan peradilan. Hierarki kelambangan peradilan merupakan susunan lembaga peradilan yang secara hierarki memiliki fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Alat kelengkapan peradilan. Yang pertama, kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Ketiga, kehakiman. Keempat, advokat. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. 1. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Agung yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan. 3. Memberikan pertimbangan hukum. Keempat, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum. 2. Pengadilan Umum. Pengadilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pertama, pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama. Kedua, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding. 3. Peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Tugas dan wewenang pengadilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. 4. Peradilan militer. Peradilan militer merupakan peradilan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Kedua, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Ketiga, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi. 5. Peradilan tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai peradilan tata usaha negara yang menjelaskan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat. Jangkauan peradilan tata usaha negara. Pertama, bidang HAM.
kedua, bidang ekonomi, ketiga, bidang sosial, keempat, bidang function public. 6. Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. 7. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Wewenang Mahkamah Konstitusi: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. 8. Komisi Yudisial. Tujuan dari pembentukan lembaga komisi yudisial adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan serta lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas, baik dari pengaruh dari penguasa maupun pihak lain. Wewenang Komisi Yudisial: pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di lingkungan peradilan.